Hai sahabat Eljon, welcome back with me Unique Swandi in Fashion Corner. Kembali lagi aku akan memberikan kalian informasi-informasi terbaru mengenai fashion. Nah, kali ini aku mau sharing ke kalian mengenai sepatu. Karena kalian lihat nih, pasti banyak banget orang-orang yang kayak, kok dia pakai sepatunya kayak gitu? Kok dia pakai sepatunya beda sama temennya? Gitu, karena seperti yang kita tahu juga, namanya ciwi-ciwi, stylenya banyak, dan sepatunya juga banyak. Tapi mungkin gak dari kalian tahu jenis-jenis sepatu dan hafal tuh, itu apa yang nama sepatunya ya? Karena pasti yang kita tahu tuh paling flat shoes atau sneakers yang cuma kayak gitu-gitu aja. Dan sekarang aku mau ngasih tau ke kalian jenis-jenis sepatu lainnya supaya kalian juga ingat. Kalau misalnya kalian mau ke store nih teman-teman, terus kalian mau nanya nih ke mbaknya misalnya, kalian nggak bilangnya kayak, mbak aku mau beli sepatu tapi yang tingginya segini mbak, itu apa ya mbak namanya ya? Nah nggak gitu, jadi biar kalian bisa gampang untuk menyebutkan si jenis sepatunya itu sendiri. Oke, langsung aja ke yang pertama. Nah, sepatu yang pertama ini adalah thigh high boot. Karena seperti yang udah kita tahu nih teman-teman, namanya aja thigh high itu kan berarti sepaha. High itu udah tinggi, ini lebih ke sepaha, jadi di atas lutut. Mungkin ya orang-orang juga pakainya mungkin biasanya banyakan orang kalau misalkan pakai rok pendek terus dia menggunakan sepatu thigh high boot ini. Ataupun bisa juga nih teman-teman kalau mau lebih dipadu-padankan dengan legging misalnya atau dengan stocking, itu juga bisa banget nih. Kamu bisa menggunakan thigh high boots ini sebagai statement di style kalian. Jadi kalau misalkan kalian dari atas sampai bawah bingung statementnya ada di mana, langsung aja pakai thigh high boots, langsung udah ada statement di sana. Ditambah kalau misalnya sepatu kalian ini berwarna ya, udah statementnya langsung jadi top statement gitu. Lanjut ke jenis boots kedua. Yang kedua adalah knee high boots. Nah, knee high ini adalah sepatu boots yang lebih pendek sedikit dibandingkan thigh high. Kalau misalkan thigh high tadi di atas lutut, ini selutut atau di bawah lutut sedikit gitu ya. Tapi namanya aja knee high boots, itu berarti kan selutut sih biasanya. Nah, ini juga banyak banget yang pakai kalau misalnya kalian mau terlihat stylish juga, sama seperti sepatu yang sebelumnya tadi aku sebutkan. Sepatu ini juga bisa menjadi statement. Nah, banyak banget juga orang-orang yang menggunakan ini dengan dipadu-padankan dengan rok mini, ataupun dipadu-padankan dengan stocking dan celana legging, ataupun jeans juga bisa banget. Tapi pastiin jeans kalian itu muat di dalam sepatunya, karena kalau nggak nanti susah dipakainya. Dan juga nih teman-teman, banyak juga ini jenisnya ada yang nggak ada heelsnya, ataupun ada yang bentuknya wedges. Ini aku sebutin adalah knee high itu karena sepatu kulitnya itu teman-teman, bukan kulit sih, maksudnya bahannya itu sampai di atas lutut ya. Bukan berarti kalau knee high itu harus pakai heels, itu enggak. Ini aku menyebutkannya dari si bahan sepatunya itu setinggi apa di kaki kita. Nah teman-teman, lanjut kita ada ke sepatu ketiga, yaitu Wellington boots. Nah, Wellington boots ini lebih pendek lagi dibandingkan dengan knee high boots. Jadi gitu, kalau misalkan kalian mau menghafal, nggak usah dihafalin sih teman-teman. Kalian inget-inget, kalian inget aja dari namanya, kan namanya juga thigh high berarti sepaha. Knee high berarti selutut. Kalau Wellington itu berarti bawahnya lagi, tapi bentuknya ini bisa jadi di atasnya ini nggak terlalu ngepres di badan kita. Jadi ada longgarnya sedikit gitu. Dan biasanya juga ini, tenang aja kalau kalian mikir pakai sepatu tinggi-tinggi itu susah dong masukinnya. Biasanya ada slappingnya kok di sampingnya. Kalaupun nggak ada, pasti bahannya karet gitu ya teman-teman ya. Dan juga Wellington boots ini biasanya ada tingginya nggak begitu tinggi, dan biasanya juga pakai sole yang bawahnya ini nggak runcing, nggak kayak high heels gitu ya. Bawahnya ini biasanya kotak atau platformnya pokoknya tinggi, tapi nggak setinggi itu juga, maksudnya paling 2-5 cm kali ya. Dan itu biasanya kamu pakai Wellington boots ini kalau kamu mau agak terlihat boyish. Terus kamu juga ya, kalau kamu mau coba-coba nih teman-teman, boleh banget nih kamu mulai dari si Wellington boots sebelum kamu ke knee high misalnya, kamu raba-raba. Dan bisa banget nih kamu jangan sampai membuat si ilusi kaki kalian menjadi lebih pendek, karena sebenarnya pakai Wellington boots atau sebenarnya pakai sepatu-sepatu yang tadi itu bisa banget untuk menambah ilusi kalian lebih tinggi atau kakinya lebih jenjang. Tapi sekalinya kalian salah menggunakan, bisa jadi juga malah kalian terlihat pendek, terlihat lebih petit nantinya jadinya. Jadi harus kamu lihat-lihat dulu, dan itu sebenarnya tergantung juga nih, tergantung kaki kalian sendiri gitu. Jadi pastiin kalian kalau misalnya mau beli online apalagi, itu pastiin dulu sepatu itu akan cocok di kalian atau enggak gitu. Jadi
aku saranin ke kalian lebih baik kalian belinya di offline store. Jadi bisa kalian pakai langsung, kalian try on, terus kalian lihat ya di kaca apakah sepatu itu cocok di kalian atau enggak. Kita lanjut ke sepatu selanjutnya adalah cowboy boot. Nah, cowboy boot ini seperti namanya sepatu cowboy ya. Terlihat banget kok ini ciri khasnya karena seperti yang udah kita tahu ya, kita semua tahu lah cowboy seperti apa dan sepatunya juga seperti apa gitu ya. Udah ada gayanya sendiri gitu ya, udah ada style sendiri. Nah, cowboy boots juga sama kayak Wellington boots itu kalau misalkan kalian mau pakai agak boyish. Sebenarnya bisa aja kalian pakai in feminine way, tapi sebenarnya juga tetap aja gitu ya, nggak se-feminin kalian menggunakan knee high ataupun pakai thigh high gitu. Lanjut, kita ke jenis sepatu selanjutnya adalah slipper boots. Nah, slipper boots ini adalah sepatu boots pastinya ya, namanya slipper boots, tapi bawahannya ini rata, jadi nggak ada heelsnya sama sekali karena namanya aja slipper boots. Dan ini sepatunya nyaman, biasanya juga dipakainya di musim dingin tapi teman-teman, karena biasanya slipper boots itu banyakan yang dalamnya ini bahannya bulu, tapi mungkin ada juga nih yang dijual di Indonesia, dijual di lokal di negara kita, mungkin nggak ada bulu-bulunya itu karena ya mereka jualan di negara Indonesia, negara tropis kan, pasti mereka juga tahu pasaran kita. Jadi kalau misalkan kamu mau coba juga nih, nggak mau pakai yang tinggi-tinggi, nggak mau pakai yang ada heelsnya, nggak mau pakai ada haknya, kamu bisa banget cobain slipper boots ini. Tapi biasanya kalau kamu pakai slipper boots ini tidak seformal sepatu boots yang lainnya juga gitu. Jadi kalaupun kamu mau pakai slipper boots, paling kamu pakai gaya-gaya casual aja gitu. Tapi tetap aja sandingin. Tapi bisa banget kamu tetap membuat si slipper boots ini terlihat stylish tergantung bagaimana kamu menggunakan setelan atasannya. Seperti itu teman-teman. Kita lanjut ke selanjutnya. Jenis sepatu selanjutnya adalah open toe heel. Nah, open toe itu sepatu yang terlihat kakinya. Namanya open toe. Berarti terlihat si kaki itu sendiri. Ini bisa membuat kaki kita, menurut aku ya, ini bisa membuat kaki kita terlihat lebih seksi dan juga terlihat lebih bagus gitu ya. Jadi aku suka sih kalau misalkan menggunakan open toe ini buat ke acara-acara, tergantung occasionnya juga sih. Kalau kamu mau naik gunung kan gak mungkin menggunakan si open toe heels ya. Dan kamu bisa banget ini menggunakannya kalau misalnya mau ke kantor bisa, mau ke kondangan, atau kalian mau pergi juga graduation, ini bisa banget kalian pakai open toe heels. Karena open toe ini sebenarnya bisa juga kamu pakai dengan cara casual ataupun kamu mau pakai dengan cara yang formal gitu. Nah, kita langsung aja ke jenis sepatu selanjutnya, yaitu adalah wedges. Nah, ini biasanya kalian pemula mau menggunakan sepatu yang tinggi, tapi kalian juga nggak mau pegel, karena wedges ini sebenarnya tidak membuat kaki kalian pegel. Sebenarnya sih tetap membuat pegel juga, karena gimana pun kan ada menambahkan tinggi ya, tapi nggak secapek kalau misalnya kalian menggunakan sepatu heels yang runcing belakangnya, ataupun juga sepatu-sepatu yang lainnya, karena memiliki platform yang tebal ini membuat si kaki kalian ini tidak pegel. Nah, kalian sebenarnya bisa juga menggunakan wedges ini ke acara-acara formal, tapi biasanya wedges ini lebih ke casual sih menurut aku lihatnya ya. Sebenarnya tergantung juga kalian gimana stylingnya sih, styling bajunya balik lagi. Tapi kalau misalnya nih kalian mau pergi ke pantai tapi kalian tetap mau terlihat tinggi, kalian bisa banget pakai wedges ya, biar nanti sepatu tingginya itu nggak masuk gitu ya ke si pasirnya itu, nggak beda sama high heels yang ujungnya runcing kan nanti malah masuk ke dalam pasir. Kalau kalian mau tetap slay pergi ke pantai, bisa banget kalian pakai wedges nih kalau misalkan kalian mau foto-foto gitu. Kita lanjut ke sepatu selanjutnya, yaitu adalah chunky heel sandal. Nah, ini sebenarnya mirip-mirip sih si chunky heel sandal dengan open toe heel, tapi seperti yang bisa kita lihat di gambar yang sudah ditunjukkan, kalau si chunky heel sandal dan open toe heel ini ada di heelsnya bedanya. Kalau misalnya si open toe ini yang membuat si sepatu ini namanya open toe kalau depannya, si chunky heel sandal ini yang membuat dia dinamakan chunky karena belakangnya ini lebih tebal dibandingkan heels yang lainnya gitu. Lanjut, kita ke sepatu jenis selanjutnya, yaitu jelly flat. Nah, ini nih pasti yang banyak kalian tahu, namanya flat shoes ya. Nah, ini dia jelly flat namanya. Ya, ini banyak banget ya kita pakai kalau misalnya kita mau ke simple tapi tetap mau kelihatan pakai sepatu. Karena kita tinggal slip kaki kita ke sepatu itu, udah dia langsung kelihatan cantik. Kalian juga bisa pakai si jelly heel ini sebagai baju formal, sebagai pakaian formal, OOTD formal, ataupun casual juga bisa banget
gitu. Tinggal kalian padu-padankan aja, entah sama blazer ataupun entah kalian mau santai jadinya pakai kaos gitu ya. Tapi balik lagi, kalau misalkan kalian mau pakai si jelly flat ini akan terlihat lebih feminin. Tapi kalau kalian mau terlihat lebih boyish, mungkin kalian bisa pakai cowboy boots ataupun kalian pakai sneakers biasa juga bisa banget. Kita lanjut ke sepatu selanjutnya, yaitu adalah gladiator sandal. Nah, pokoknya ingat aja teman-teman, kalau yang ribet-ribet talinya banyak itu berarti namanya gladiator. Ini namanya gladiator sandal karena dia sandal yang ada tali-tali seperti gladiator itu, teman-teman. Jadi ada juga nanti kalau misalnya gladiator heels, itu berarti si sepatunya ini banyak tali-talinya yang melilit si kaki kalian itu, tapi bedanya ada heelsnya gitu. Nah, tapi kalau misalnya si gladiator sandal ini berarti itu adalah berupa sandal gitu. Nah, jadi kalian nggak perlu capek tapi tetap stylish gitu ya. Itu antara simpel sama enggak sih sebenarnya pakai gladiator sandal ini. Dia mau terlihat casual yang pastinya ya, namanya juga sandal. Tapi kalian tetap bisa membuat dia stylish, tapi balik lagi hati-hati. Jangan sampai kalian menggunakan alat kaki ini membuat ilusi badan kalian terlihat lebih pendek. Kalian harus pintar-pintar memadu-padankan dengan si celana itu. Ataupun kalau misalkan kalian mau pakai dress, kalian harus pintar-pintar melihat panjangnya dress itu semana gitu ya. Karena gladiator sandal itu sebenarnya ada yang tinggi juga teman-teman. Ada yang sebetis kita atau bahkan ada yang sepaha kita, ada yang selutut kita, itu juga ada gitu. Kita lanjut ke jenis sepatu selanjutnya. Jenis sepatu selanjutnya adalah clogs. Nah, ini namanya mungkin kalian jarang dengar ya clogs, tapi ya seperti yang bisa kalian lihat di gambar, kalau kalian lihat sepatu-sepatu kayak gini berarti namanya clogs. Nah, itu kalau misalnya kalian pakai clogs, gak ada penutup di bagian belakang kaki kalian itu sendiri gitu. Tapi depannya ketutup, bagian jari-jari ketutup, tapi bagian belakangnya nggak ketutup atau terbuka gitu lah ya gampangnya ya. Terus itu tinggal kalian slip juga. Terus juga teman-teman ini bisa banget sebenarnya banyak sekarang yang pakai clogs ini ke acara-acara formal ataupun misalkan kalian cuma mau foto-foto cantik atau kalian mau jalan, ini juga nyaman banget sebenarnya karena nggak begitu terlihat terlalu formal gitu loh. Jadi kalian nggak saltum-saltum banget kalau misalnya kalian tetap mau pakai si clogs ini untuk jalan-jalan di sekitaran SCBD mungkin gitu ya, sekalian foto-foto cantik. Kita lanjut ke jenis sepatu selanjutnya yaitu mule heels. Nah, mule heels ini adalah mirip sama si clogs ini, nggak ada bagian belakangnya juga, nggak ada penutup bagian belakangnya, tapi depannya terbuka sedikit di bagian jarinya. Nah, ini bisa banget kalian pakai juga untuk acara santai ataupun kalian kalau mau pakai ke acara formal sebenarnya bisa banget. Balik lagi sama mirip-mirip dengan clogs ini, kalian masih bisa menggunakan si mule heels ini cuman buat jalan-jalan santai, tapi aku ingetin sekali lagi jangan jalan-jalan di taman yang bertanah karena nanti yang ada tanahnya itu malah nempel di heelsnya gitu. Jadi kalian bisa banget mungkin kalau jalan-jalannya di kota-kota gitu ya, ataupun kalian mau jalan di taman sebenarnya nggak apa-apa sih asal jangan bertanah aja gitu. Tapi nanti kalau misalkan kalian mau pakai mule heels terus kalian pergi ke taman, kayaknya agak saltum juga sih. Kecuali kalau misalnya kalian ke taman itu ada acara pernikahan gitu ya, itu beda cerita gitu. Nah, last but not least, ini adalah sepatu wedges juga, tapi yang membedakan dengan wedges yang tadi aku sebutkan adalah karena ini namanya slingback wedges. Kenapa dinamakan slingback wedges? Karena di belakangnya ini ada talinya gitu ya. Kalau misalkan wedges biasa itu gini loh teman-teman. Jadi kalau misalkan wedges, nama sepatunya wedges itu berarti si heelsnya itu tebal ya. Si heelsnya itu tebal, tapi dinamakan slingback itu karena di belakangnya itu di bagian belakang ada slingnya atau ada talinya untuk mengikat kaki kalian ke sepatu itu sendiri gitu. Nah, jadi ada yang namanya high heels nih misalkan atau stiletto, itu kan si jenis-jenis si runcing heelsnya itu. Kalau wedges juga sama jenis si heelsnya itu yang tebal, tapi kalau misalkan ditambahin slingback berarti ada tali untuk mengikat kaki kalian ke si sepatunya. Nah, itu dia teman-teman tadi beberapa jenis sepatu, dan fun fact nih teman-teman, ternyata masih banyak lagi jenis-jenis sepatu yang lainnya. Jadi kalau misalkan kalian mau tahu jenis-jenis sepatu yang lainnya, mungkin kalian akan menonton di episode-episode yang lainnya ya. Kalau kamu gimana nih? Dari yang udah aku sebutin tadi, kira-kira yang mana yang akan kamu suka, yang mana yang akan kamu pakai untuk sehari-hari atau ke kantor? Boleh banget kamu sharing ke aku. Terus nanti kita akan berdiskusi bersama, mungkin lewat Instagram @eunikaswn, ataupun kalian mau styling pakai sepatu-sepatu yang tadi udah aku sebutkan. Ternyata kamu punya semua koleksinya di rumah, kamu bisa banget bikin TikTok. Terus nanti kamu tag aku di eljon.indonesia, nanti akan aku kasih feedback di sana.
Nah teman-teman, itu dia tadi informasi mengenai jenis-jenis sepatu. Jadi kalau kalian masih mau tahu banyak jenis sepatu lagi yang lainnya, saksikan episode yang lainnya bersama aku Yunike Suwandi di Fashion Corner yang pastinya hanya ada di Eljon TV. See you sahabat Eljon.